Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali pada hari ini. Dan saya berharap saudara semua dalam keadaan baik, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kehendak Tuhan ingin menjadikan kita menjadi raja-raja di bumi. Menjadi raja-raja di bumi. Supaya kita boleh mempermuliakan namanya, boleh menyatakan kepada dunia tentang kemuliaan raja kita, keagungan Tuhan kita. Itu sebabnya Tuhan mau membawa kita dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera di muka bumi ini. Dan kita melihat begitu banyak pengalaman-pengalaman raja-raja yang ada, yang Tuhan telah angkat mereka. Tetapi bagaimana dengan akhir hidup mereka? Kita melihat bagaimana Raja Saul. Tuhan telah memilih dia, menetapkan dia menjadi raja yang pertama. Dia memulai dengan sangat baik. Tapi kemudian kita melihat bagaimana akhir hidupnya. Di dalam keberhasilan, kemenangan yang dia peroleh, dia mulai tidak mentaati firman Tuhan. Dia mulai melakukan apa yang dipandangnya baik menurut kebenarannya sendiri, tetapi tidak lagi mengikuti petunjuk atau perintah Tuhan, sehingga Tuhan tidak berkenan kepadanya. Kita melihat bagaimana Raja Daud, bagaimana dia dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan dagingnya, yang dimulai ketika dia mulai menikmati kehidupan tenang. Dia merasa nyaman, sehingga ketika semuanya pergi berperang, dia tinggal santai, tenang. Dia naik ke atas soto rumahnya, dan disitulah awal peristiwa itu terjadi. Bagaimana dosa masuk di dalam kehidupan Daud. Dan sejak saat itu masalah terjadi dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, dan dalam seluruh kehidupannya. Dan kemudian kita melihat Salomo. Bagaimana Tuhan mengurapi dia, memberkati dia, dengan memberikan kepada dia hikmat, pengetahuan, melebihi daripada semua raja-raja di bumi. Luar biasa hikmat Salomo, sehingga banyak para pembesar-pembesar, penguasa-penguasa datang belajar daripada Salomo, ingin mendengar. Tapi kita melihat hawa nafsu kembali menguasai Salomo. Sehingga Salomo dipermainkan oleh nafsunya. Dan inilah yang menjadikan kehancuran bagi hidupnya, bagi keluarganya, bagi kerajaannya. Itu sebabnya pada hari ini kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana aku memulai dengan baik, tetapi juga aku mengakhiri dengan baik. Kita bersyukur karena kita sudah punya tujuan hidup yang luar biasa. Adalah kehendak Tuhan untuk mengangkat kita menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Haleluya. Itu yang perlu kita tanamkan dulu dalam hati dan pikiran kita. Bahwa kehendak Tuhan saya menjadi kepala. Kehendak Tuhan saya diberkati. Kehendak Tuhan saya menjadi raja di bumi ini. Adalah kehendak Tuhan. Haleluya. Bersukacita kita karena kehendak Tuhan yang luar biasa itu. Tapi selanjutnya, bagaimana mempertahankan hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Filipi pasal yang kedua, mulai dari ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Sampai ayat 15 terlebih dahulu kita baca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.
Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu sudah taat. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Bukan saja karena ada mentor dalam kehidupanmu. Bukan saja karena gembala memperhatikanmu. Bukan saja karena pemimpinmu ada bersama dengan engkau. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena bisa saja mentor itu atau gembala atau pemimpin itu pergi dari hidup kita. Mungkin ada pelayanan-pelayanan yang lain yang harus dikerjakan. Atau bisa saja waktunya dia dipanggil pulang ke surga. Bagaimana kita tetap menjaga kehidupan kita tetap benar di hadapan Tuhan? Ini penting sekali Bapak Ibu. Ada atau tidak ada mentor, kita perlu tahu hidup kita yang perlu menjaganya. Kita yang menyelamatkan hidup kita sendiri Bapak Ibu. Menjaga hidup kita dengan baik. Yesus sudah melakukannya bagi kita, memberikan keselamatan. Selanjutnya, bagaimana kita menjaga keselamatan kita itu? Penting sekali. Kemudian lanjut Paulus katakan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Inilah yang menjadi fokus ending kehidupan kita. Supaya ketika setelah selesai saya mengakhiri semua ini, saya tiada beraib, saya tiada bernoda, dan sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga aku bisa tetap bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di langit. Kapan kita bisa melihat bintang? Kita tidak bisa melihat bintang di siang hari. Karena siang hari penuh dengan cahaya. Saudara tidak akan pernah menjadi bintang di tempat yang terang. Tuhan tidak menuntut engkau menjadi bintang di tempat terang. Ketika engkau kumpul dengan sesama orang percaya, terang dan terang menyatu, maka tidak ada bintang yang kelihatan. Karena di pandangan mata Tuhan semuanya menjadi sama, terang. Tetapi terangmu akan semakin bercahaya ketika engkau ada di dalam kegelapan. Sangatlah mudah bagi kita menjaga kekudusan kita ketika kita berada bersama dengan sesama orang percaya. Karena kita akan berusaha menjaga diri kita, menjaga nama baik kita. Tetapi ketika kita berada bersama-sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang berada di dalam kegelapan, yang bagi mereka tidak ada dosa, semuanya benar menurut pandangan mereka sendiri. Bagi mereka korupsi adalah hal yang biasa. Bagi mereka berjudi, merokok, berzina adalah hal yang dilakukan oleh semua orang. Sehingga menjadi satu hal yang oke-oke saja, it's fine. Tapi bagaimana kita ada di antara mereka, kita menjadi seperti bintang yang bersinar di dalam kegelapan. Penting sekali menjaga diri kita dengan baik. Menjaga diri kita dengan baik. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Inilah yang merupakan kebanggaan kami sebagai pemimpin, sebagai gembala. Bahwa suatu hari di mana hari Kristus, yaitu Kristus menyatakan dirinya. Ketika engkau dibenarkan oleh Kristus
Dan Kristus berkata, mari masuk bersama denganku, hai kamu hamba yang baik dan setia. Dan kami bisa bergembira karena jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena pelayanan kami. Kami boleh bermegah bahwa tidak percuma kami berlomba dalam pertandingan iman. Kami bersusah-susah, tidak mengingat hari libur kami, tidak mengingat hari bersantai kami, tapi kami mempersiapkan diri dengan firman-firman untuk dibagikan kepada saudara. Dan itulah hari yang merupakan kegembiraan bagi kami. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Kamu pun harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Artinya, yang menabur dan menuai sama-sama bersukacita. Kami yang menabur dan Anda menuai berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saudara. Karena ketika kami menabur, kami harus mengkorek tanah itu, mencangkul tanah itu, membuat tanah itu menjadi subur. Dan kami tanamkan benih itu dalam diri saudara. Saudara bertumbuh. Saudara seperti benih yang ditanam, bertumbuh menjadi sebuah pokok. Dan kemudian engkau menghasilkan buah. Engkau yang menikmati. Engkau mendapatkan buah. Kau bersukacita dan kami juga bersukacita. Dan kita sama-sama bersukacita. Merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena inilah kehendak Tuhan. Agar kita semua diselamatkan. Memulai dengan baik. Mengakhiri dengan baik. Tetap menjaga keselamatan kita. Tetap menjaga keselamatan kita dengan takut dan gentar. Berjuang. Supaya ketika Yesus datang, aku tiada beraib, aku tiada bernoda sebagai anak-anak yang tidak bercelah. Dan tidak bengkok, tidak ikut bengkok dan sesat di tengah-tengah mereka yang bercela dan bengkok hatinya. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semuanya. Mari kita berdoa. Aku mengucap syukur buat firman-Mu yang kami dengar pada hari ini, yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Kami bersukacita karena Engkau telah berfirman. Engkau telah menentukan destiny kami, tujuan hidup kami. Untuk menjadi raja-raja di bumi ini. Menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Dan kami percaya bahwa kami semua akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Kami semua akan memerintah sebagai raja-raja di bumi. Kami akan mendapatkan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kami. Tetapi banyak hal yang kami lihat contoh-contoh kehidupan. Banyak orang-orang yang gagal, menjadi lemah dan jatuh. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi lemah dan jatuh. Tolong kami untuk tiada bernoda, tiada beraib, dan menjadi bintang-bintang di dalam kegelapan, di langit yang tinggi. Sehingga melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau menyertai mereka, memberkati mereka dalam perjalanan hidup mereka. Perlombaan yang mereka sedang jalani. Biarlah kami menyelesaikan perlombaan itu dengan baik. Dan sampai ke garis finish. Dan menyelesaikan semuanya dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.
Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe and God bless you. Shalom.